Bu, izin Bu, aku Dika Bu, dari Warta Kota Tribun News Kompas Gramedia Group Bu. Bu, aku mau nanya bagaimana dana BOS digunakan untuk persiapan pembelajaran tatap muka Bu? Ya, penggunaan dana BOS untuk menghadapi persiapan di bulan Juli nanti di tatap muka ini, kita memang di dalam dana BOS itu kita anggarkan yang berkaitan dengan pencegahan COVID. Di antaranya kita menyiapkan seperti masker kita siapkan, kemudian alat pendeteksi suhu kita siapkan, kemudian tetap kita menyediakan wastafel di setiap titik. Siap. Ya, baik di depan pintu masuk maupun di dalam. Itu. Jadi itu semua kita siapkan untuk mengantisipasi kepada siswa menjelang tatap muka ini. Siap. Di samping itu juga kami persiapkan sesuai dengan saran dari kementerian, kita buatkan nanti spanduk-spanduk yang berkaitan dengan bagaimana siswa bisa mencegah dan bisa selalu kontrol untuk sosialisasi lah ya. Iya, untuk tetap menjaga protokol kesehatan selama pembelajaran berlangsung. Oke, Bu, dampak yang dirasakan dari perubahan mekanisme penyaluran BOS itu sendiri bagaimana Bu? Dampaknya, ya. Jadi ada beberapa mungkin yang kita alihkan, yang tadinya mungkin kita lebih banyak kepada fokus pembelajaran praktek saat ini kan anak-anak sebelumnya ya, anak-anak sebelumnya kan memang praktek sebelum pandemi, tapi ketika pandemi memang dana praktek kita alihkan untuk masa pandemi ini pertama. Kemudian yang kedua, anak tetap kami berikan artinya penunjang mereka untuk praktek di rumah, yang sifatnya yang tidak memakan waktu tidak jangka panjang lah, jangka panjang. Ya, jadi ada sebagian memang yang kita alihkan. Kemudian di 2020 juga kami alihkan untuk sebagian untuk pengadaan pulsa di 2020. Tapi untuk 2021 ini memang karena memang kita ada bantuan dari kementerian dan dirasa cukup, kami tidak menyiapkan itu dan tidak ada keluhan dari siswa maupun guru, tidak ada keluhan ya berlanjut gitu. Ya. Siap. Jadi lebih fokuskan kepada fasilitas untuk menghadapi tatap muka di bulan Juli. Bu, seperti apa atau bagaimana penggunaan dana selama masa pandemi, Bu? Maksudnya? Iya, misalnya dana BOS itu selama pandemi itu diperuntukkan untuk apa aja misalnya? Iya, tetap rutin ya. Dana BOS itu kita gunakan rutin seperti operasional sekolah, ya. Siap. Kita gunakan untuk bayar internet, bayar listrik dan sebagainya, itu memang udah tiap operasional bulan. Ya. Operasional sekolah tetap kita anggarkan. Siap. Dana praktek pun tetap kita anggarkan walaupun tidak maksimal seperti sebelumnya. Itu. Kemudian tetap operasional lain seperti peralatan yang mungkin perlu pemeliharaan, karena selama kita pandemi ini kan tidak ada pembelajaran. Tentu ada plus tenaga yang kita harus keluarkan. Jadi mungkin pesuruh tenaga kebersihan yang awalnya mungkin pekerjaannya tidak terlalu banyak, sekarang kan harus ekstra gitu. Apalagi ruangan-ruangan tidak semuanya dipergunakan untuk KBM, bahkan tidak digunakan untuk KBM selama. Jadi berdebu segala macam itu ya. Jelas itu harus rutinitas kami tetap pelihara dari segi kebersihannya gitu, maupun kerapihan. Bu, gambaran presentasi dana BOS untuk kebutuhan sekolah bagaimana? Presentasinya? Kebutuhan apa saja kan? Kebutuhan yang tadi termasuk operasional tadi ya? Iya, operasional itu tentu saja. Misalnya presentasinya misalnya dibuat ini misalnya buat segini 30% atau 50%. Oh iya, tetap ada beberapa presentasi. Memang kita berbaku kepada 8 standar ya, 8 standar pengelolaan. Gitu ada cuman yang lebih banyak mungkin di dalam standar pengelolaan dan hubungannya dengan pembelajaran yang sifatnya daring, persiapan itu. Yang lainnya seperti biasa kita bagi presentasinya nggak terlalu banyak lah gitu dalam pemeliharaan. Terakhir Bu, apakah cukup dengan dana BOS reguler untuk memenuhi kebutuhan sekolah, apa atau perlu misalnya dari BOSDA gitu, tambahan BOSDA? Memang ada kami dari BOSDA, tapi BOSDA lebih difokuskan kepada tenaga yang non PNS. Tapi untuk operasional sekolah kami tidak mendapatkan ya. Jadi dari provinsi BOSDA itu hanya menopang untuk tenaga yang sifatnya untuk yang tenaga honorer. Tapi untuk operasional semua kegiatan itu kita fokuskan di dana BOS. Itu ya. Semua di dana BOS. Siap. Gitu. Terima kasih banyak ya Bu. Assalamualaikum Pak, saya Dika Pak, jurnalis dari Warta Kota Tribun News Kompas Gramedia Pak. Pak, mau tahu Pak seperti apa persiapan yang dilakukan sekolah menjelang pembelajaran tatap muka terbatas Pak?
Untuk pembelajaran tatap muka terbatas, selama ini kita sudah melakukan beberapa kali rapat dengan tim manajemen, khususnya adalah untuk mempersiapkan bagaimana blended learning dilakukan. Jadi blended learning ini konsepnya adalah di mana beberapa siswa ada di rumah dan beberapa siswa melakukan tatap muka di sekolah, seperti itu. Dan beberapa persiapannya adalah tentunya melakukan pelatihan-pelatihan bagi guru untuk melakukan pelatihan seperti pembuatan video pembelajaran dan juga aplikasi-aplikasi yang lain yang dibutuhkan untuk proses pembelajaran daring secara lebih maksimal. Ini kalau pengaturan pembelajaran tatap muka sendiri bagaimana Pak? Tentunya kita pastinya akan memastikan protokol kesehatan yang lumayan ketat. Jadi mungkin Bapak bisa melihat di area sekolah sudah mulai ada silang, tanda-tanda silang dan kemudian, Marka itu ya? Iya, marka. Kemudian kita juga sudah siapkan hand sanitizer dan lain sebagainya, time gun dan lain sebagainya untuk memastikan bahwa memang tidak ada penyebaran virus yang lebih luas lagi gitu. Kalau dari izin orang tua Pak? Ya, tentu saja izin orang tua juga kita akan pastikan bahwa mereka harus membawa surat izin orang tua. Apakah mereka mengizinkan untuk tatap muka langsung atau tidak? Itu yang paling pertama. Kita juga kapasitas di kelas sendiri berapa jumlahnya, jumlah siswa? Kita harus ini Pak, belum menentukan seberapa jumlahnya gitu ya. Cuman harus dipastikan bahwa itu tidak lebih dari 50% dari per kelas. Oh iya. Tapi seperti mungkin kita berkaca pada uji kompetensi yang lalu ya, uji kompetensi itu kita lakukan di bawah 25% jurusan satu hari. Jadi satu hari itu tidak lebih dari 10 orang per sesi untuk uji kompetensinya. Jadi uji kompetensinya lebih panjang dibanding sebelumnya. Iya. Tapi itu justru lebih efektif dibanding kita harus memanggil anak dalam jumlah banyak. Karena kan kami sistemnya praktek ya. Iya. Kalau SMK kan sistemnya praktek. Jadi kalau praktek maka lebih terkonsentrasi ya. Konsentrasi betul. Iya siap. Pak, bagaimana dana BOS digunakan untuk persiapan pembelajaran tatap muka Pak? Nah, ini dana BOS yang jawab Bu Yayat. Oh siap. Lebih Ya udah. paham, Siap. Makasih Pak. Jangan lupa subscribe ya.